Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized.
Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif, berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Bapak Abdul Aziz. Bapak Abdul Aziz ini adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pekalongan. Nah, pada kesempatan ini Bapak Aziz ingin membagikan sharing informasi tentang budaya positif yang telah Bapak Aziz terapkan di kelasnya. Untuk itu mohon kesediaan Bapak Ibu semuanya selama 1 jam ke depan untuk pay attention, memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Pak Aziz. Harapannya setelah kita mendapatkan ilmu baru ini bisa diaplikasikan di kelas Bapak Ibu semuanya. Mungkin akan lebih baiknya kita mempersingkat waktu untuk memulai acara pada siang hari ini. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Aziz untuk memulai acaranya. Tuh, monggo Bapak Aziz. Baik, terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jajan boleh dimakan, Pak. Jangan dilihat saja. Sambil nanti saya memaparkan materi, boleh sambil ngemil, ya. Boleh, tidak dilarang di sini. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya pada acara ini, yaitu berbagi pengalaman dan pemahaman penerapan budaya positif. Jadi sedikit sharing tentang apa yang sudah kami peroleh di pendidikan guru penggerak, sekaligus juga mungkin nanti akan menjadi bekal bagi calon-calon guru penggerak angkatan berikutnya. Kalau tidak salah Pak Riwat, Pak Bima, dan yang lainnya, Pak Agus juga kelihatannya ikut, Pak Samsul juga ikut. Bakal calon mungkin Pak, bakal calon. Ya, itu Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja masuk ke materi karena materinya adalah budaya positif. Ya, jadi di sini ada beberapa yang akan kita pelajari bersama. Ya, jadi di sini bukan saya itu lebih pinter, tidak, cuma sinau bareng Pak. Kita belajar bareng tentang budaya positif. Ya, jadi yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian ada nanti disiplin positif, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Mungkin agak asing ya, restitusi itu apa sih? Sama ketika saya dulu mendapat materi ini juga itu pertama kali dengar restitusi. Ya, nanti kita akan ketahui bareng-bareng Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Setujukah pernyataan di bawah? Mendisiplinkan anak harus dipaksa dengan hukuman sehingga nanti akan terbiasa. Kira-kira bagaimana? Setuju? Setuju. Yang kedua sekarang, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Misal, hukuman anak terlambat, kita suruh nyapu itu kan positif. Kita suruh baca buku kan positif. Setuju? Oke, ini pemahaman pertama kita seperti itu. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Misal, yang dapat ranking saya berikan makan gratis di kantin gitu. Misal, ya, apakah setuju seperti itu? Setuju ya? Oke. Ini pertanyaan pembuka. Nanti mungkin akan terjawab atau mungkin juga akan tetap menjadi pertanyaan sampai acara ini selesai. Ya. Seperti itu. Nah, perubahan paradigma belajar yang tadinya itu pakainya stimulus respon, ini nanti ketika kita mengikuti guru penggerak, itu kita dirubah untuk memakai teori kontrol. Bedanya, kalau stimulus respon adalah kebutuhan semua orang itu sama. Kebutuhan siswa itu sama. Kalau teori kontrol, kebutuhan murid itu berbeda. Ya, kemudian selanjutnya guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Saya guru otomotif, anak
harus mengikuti dengan pandangan saya. Kalau di teori kontrol, guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku buruk murid memiliki alasan dan tujuan. Yang stimulus respon, perilaku buruk siswa dipandang sebagai kesalahan. Guru mengontrol murid. Kemudian yang teori kontrol, guru tidak bisa mengontrol murid. Perilaku seseorang dikontrol oleh dirinya sendiri. Ya, jadi kalau yang stimulus respon itu guru mengontrol muridnya, menyuruh murid untuk, "Hei, kamu bongkar ini, bongkar itu." Tapi untuk yang teori kontrol itu murid melakukan dengan kesadarannya sendiri. Perilakunya adalah dilakukan karena dia sadar. Oke, lanjut. Nah, ini perbedaan hampir sama dengan yang tadi, ya. Realitas kebutuhan sama, yang stimulus respon. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya sampai yang bawah ini, ya. Kemudian ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Hanya murid yang bisa mengontrol diri murid. Itu adalah teori kontrol. Ini kita diarahkan untuk ke situ. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misal kita membujuk anak kok tidak mau, kita nyuruh anak untuk menyapu, ya. Kemudian anak tidak mau, kita paksa, ya. Nah, kalau yang di sini perbedaannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi melibatkan anak untuk berpikir, ya. Selanjutnya yang stimulus respon berpikir menang kalah, kalau yang ini berpikir menang menang, ya. Itu paradigma yang dianjurkan untuk dirubah, ya. Jadi selama ini mungkin kita berpandangan stimulus respon, tapi dengan adanya kurikulum merdeka, guru penggerak, itu kita disuruh untuk memakai teori kontrol ini, ya. Lanjut. Nah, sekarang materi yang kedua adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, jadi disiplin itu kaitannya dengan aturan, peraturan, ya, hukuman dan lain sebagainya. Kemudian sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri. Ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, ya, di sini. Jadi guru itu mendorong siswa agar mempunyai disiplin diri. Jadi disiplin itu datang dari dirinya sendiri, bukan karena ada aturan, bukan karena ada hukuman dan lain sebagainya. Jadi anak itu disiplin, contohnya anak itu menyapu karena memang dia suka dengan kebersihan. Bukan karena ada aturan, ini ada Jumat bersih, ya, seperti itu. Bukan karena ada hukuman karena dia terlambat kemudian disuruh nyapu, bukan. Ya, jadi sebagai seorang pendidik untuk disiplin positif itu kita didorong untuk mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri. Ya, kemudian mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal itu nilai yang itu akan dipakai di semua tempat, semua agama, semua ras, semua suku, tidak terbatas di tempat tertentu atau di negara tertentu. Ya, nilai-nilai kebajikan. Contohnya tanggung jawab, kemudian jujur dan lain sebagainya. Kalau di kurikulum merdeka, nilai-nilai kebajikan itu diimplementasikan dalam profil pelajar Pancasila. Itu salah satu nilai kebajikan universal. Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal, ya. Cuma kalau kita bahas tidak akan cukup, ya. Kemudian terakhir adalah motivasi intrinsik. Jadi anak itu melakukan sesuatu kebaikan itu karena motivasi dalam dirinya sendiri, bukan karena ada aturan atau hukuman atau penghargaan atau yang lain. Itu. Selanjutnya, disiplin positif. Santai Pak Rino, kalem Pak, aman. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Tadi ya, disiplin positif itu adalah ini, supaya anak itu melakukan dengan sadar dari dirinya sendiri. Motivasinya internal atau intrinsik, bukan karena ada aturan yang lain gitu.
Nah, selanjutnya adalah teori motivasi dari Diane Gosen. Ya, saya tidak tahu ini orang mana. Pokoknya kemungkinan ini orang Barat. Ya. Budian sudah direkam Bu ya? Sudah. Tiwas ngomong lama ternyata belum direkam eman-eman balik ini mana. Motivasi menurut Diane Gosen. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu melakukan sesuatu atau kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari hukuman. Ya, karena kalau dihukum kan kita tidak nyaman. Ya. Nah, ini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia itu karena menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi pertanyaan yang akan muncul ketika motivasi kita adalah menghindari hukuman adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kalau saya tidak melakukan, saya akan dihukum ini. Nah, itu pertanyaan yang muncul. Kemudian motivasi ini bersifat eksternal karena berkaitan dengan aturan yang ada di tempat itu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya bisa mengerjakan tugas tepat waktu, apa yang akan saya dapatkan? Misal dapat nilai bagus, ya, misal dapat pujian dan sebagainya. Itu pertanyaannya. Kemudian motivasinya ini termasuk motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari instruksi anak itu sendiri. Sehingga itu akan berlaku ketika anak berada di tempat itu. Ketika berada di tempat yang lain, ya, maka motivasinya kemungkinan akan hilang. Ya. Selanjutnya adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bertindak karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Contoh, saya suka kebersihan, maka ketika ada lantai kotor saya sapu langsung. Ya, berbeda dengan karena aturan, karena disuruh untuk membersihkan lantai ya disapu. Ya, atau karena takut hukuman dan lain sebagainya. Ya, kemudian pertanyaannya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ya, jadi ketika saya melakukan menyapu, oh berarti saya orang yang termasuk cenderung bersih kan gitu, suka kebersihan. Nah, ini termasuk motivasi internal. Pertanyaannya, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Nah, ayo. Nah, kebanyakan eksternal. Oh, mati. Nah, ya, kebanyakan adalah eksternal. Nah, nanti kita akan digiring untuk bagaimana menumbuhkan motivasi internal, ya. Gitu Bapak Ibu tentang teori motivasi. Nah, oh sudah tadi ya pertanyaannya. Lanjut langsung. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini kalau hukuman kita sudah sering dengar, konsekuensi juga sudah sering, restitusi mungkin yang agak baru. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Murid datang ke sekolah, pakaian tidak dimasukkan misalkan, tiba-tiba dihukum, ya, itu termasuk hukuman. Karena apa? Karena tidak melibatkan siswa, ya. Dan masih banyak contoh yang lain. Kemudian konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ya, jadi aturan sekolah biasanya seperti itu. Ketika anak datang terlambat ke sekolah, aturannya 5 kali telat digundul misal gitu. Tidak tahu sekarang masih Pak Bima. Hanya di stop di depan itu. Oh, berarti tidak ada digundul, tidak ada. Ya. Jadi contoh yang lain, misalkan anak terlambat kemudian disuruh untuk nyapu, kan masih ya sekarang ya? Masih. Nah, itu konsekuensi. Dan anak tahu
anak sadar dan anak juga istilahnya dia bersedia. Karena saya terlambat ya saya nyapu kan gitu. Nah, itu yang kedua. Kalau yang pertama tadi kan anak hanya menerima, kadang gerundel ya, tidak menerima, tapi dia tetap melakukan karena dia dipaksa oleh guru atau mungkin tim STP 2K atau yang lain ya. Itu. Jadi konsekuensi, anak melakukan sesuatu dia akan tahu akibatnya maka dia melakukan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini melibatkan siswa ya dalam mencari solusi. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, itu tidak langsung kita hukum, tidak langsung kita tanya kamu konsekuensinya ini, tidak. Tapi kita ajak diskusi. Kemudian kita cari solusi bersama. Nah, nanti ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya yang bisa kita lalui. Sudah berapa menit, Bu Dian? 16. Masih lama, Bapak Ibu, santai saja. Masih 45 menit. Memorinya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini ternyata hukuman dan penghargaan itu tergolong konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, karena mungkin dia efektif di saat itu, tapi dalam jangka panjang itu tidak akan efektif. Anak tidak akan melakukan sesuatu kalau sudah tidak ada penghargaan lagi. Anak tidak akan menghindari sesuatu kalau tidak ada hukuman lagi. Ya, seperti itu. Hukuman itu bersifat menyakitkan, tidak nyaman, muridnya takut, sifatnya memaksa. Akhirnya murid menyembunyikan kesalahan. Ya, misal contoh ada guru, oh cepat-cepat bajunya dimasukkan. Ya, itu. Murid menjadi rendah diri. Murid akan merasa bersalah nanti. Yang penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Contohnya adalah ketika ada sistem perankingan. Ranking 1, ranking 2. Ya, maka antara ranking 1 dan ranking 2 mungkin akan timbul persaingan. Nah, kadang kalau misalkan tidak baik persaingannya akan cenderung tidak akur kan gitu ya, sehingga bersaing karena dia saingan saya berarti ya sudah kita bersaing gitu kan. Mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking tadi, contohnya merampas hak menghargai dirinya. Ini adalah sifat-sifat dari penghargaan. Meskipun kelihatannya awalnya baik, tapi ternyata dalam jangka panjang itu ternyata kurang baik ya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Ya, konsekuensi masih tergolong sukses. Ya, meskipun di situ mungkin ada hukuman, tapi hukuman itu sudah diketahui oleh anak. Ya, sudah diketahui oleh anak, dan anak ketika melakukan maka dia akan dengan sadar menjalankan hukuman gitu. Ya, penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan. Ini pendekatan tadi stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ya, jadi kadang kalau misalkan sudah terkadang oh ya saya salah berarti saya harus ini. Ya, anak tidak merenung oh saya itu salahnya kenapa kan gitu. Tiba-tiba ya sudah, kalau saya terlambat ya sudah saya nyapu saja, saya siap. Besok telat lagi nyapu lagi kan gitu. Ya, tapi tidak berpikir bagaimana besok supaya tidak terlambat lagi. Restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi murid itu dia memegang kontrol perilakunya sendiri. Terakhir, murid bersemangat dan memperbaiki kesalahan. Ini perbedaan ya, meskipun sama-sama identitas sukses, tapi restitusi memiliki efek yang lebih baik daripada yang konsekuensi. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ini tidak hanya berlaku pada murid, ini kita juga berlaku. Ya, kebutuhan dasar manusia. Ini semua. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, ini kebutuhan dasar. Contoh, makan, minum,
ya. Kemudian tempat tinggal, ya, itu kebutuhan dasar tentang bertahan hidup. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Ya, kita kan kepengen bebas. Ya, kepengen bebas kita. Ngajar juga bebas dalam artian kita tidak tertekan oleh aturan mengajar harus pakai metode yang ini ya, tidak seperti itu. Ya, itu kebebasan. Sama, siswa juga sama. Siswa juga pengen bebas. Ya, bebas. Nah, tergantung nanti pengendaliannya. Kalau bebas itu tidak diiringi dengan disiplin positif tadi, ya bebasnya kebablasan. Ya, merdeka temenanan gitu. Gitu. Nah, selanjutnya cinta dan kasih sayang, love and belonging. Ini kalau di dalam kelas mungkin adalah anak itu juga butuh perhatian. Ya, sama kita guru juga butuh perhatian dari pimpinan. Meskipun jarang ya. Itu. Jadi siswa itu butuh perhatian. Ya. Butuh perhatian dari gurunya ataupun dari teman-temannya. Itu kalau dalam kelas. Kalau di dalam keluarga ya dia butuh perhatian dari orang tuanya. Ya, dari saudara-saudaranya. Kesenangan, fun. Ya, bisa hobi. Ya, kita kan butuh kesenangan. Mancing Parino ya. Nah, itu kan senang gitu. Badminton kan senang. Nah, gitu. Ya, jadi kesenangan itu salah satu kebutuhan dasar dari manusia dan semuanya berbeda. Ya, kesenangannya berbeda. Murid juga sama. Murid dalam pelajaran itu juga punya kesenangan yang berbeda-beda. Contoh, saya suka diajar oleh Pak ini karena dia ngajarnya enak. Saya suka belajar di luar. Saya suka belajar di bengkel misalkan seperti itu. Punya kesenangan yang berbeda-beda. Ya. Kemudian terakhir adalah penguasaan, power. Ini seperti apa ya? Contohnya pengen diakui. Saya itu ada loh. Ya. Saya itu bisa loh kan gitu. Saya itu pinter loh kan gitu. Ya. Ini pengakuan, penguasaan atau pengakuan boleh sama ya. Ini kebutuhan dasar dari manusia. Ini nanti akan kita gunakan di dalam proses restitusi. Ya, di dalam kita mencari menyelesaikan masalah ini kita gunakan. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja atau tata tertib? Nah, pertanyaan seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya. Mungkin ada yang jawab biar tidak ditilang, Pak. Ya. Nah, tapi secara universal itu pasti kita akan sepakat demi keselamatan. Nah, keselamatan itulah yang namanya nilai-nilai kebajikan universal, yang itu akan berlaku di manapun, di tempat apapun, kapanpun. Ya. Nah, selanjutnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, jawabannya adalah kesehatan. Ya, kalau misalkan karena memang aturannya seperti itu, Pak, ya. Jadi ketika tidak ada aturan ya sudah tidak dipakai. Tapi kalau dengan alasan ini, maka ini akan berlaku bagi semua orang. Semua orang bersepakat bahwa memakai masker itu adalah karena untuk kesehatan, meskipun kadang kita mengabaikan gitu. Ya, tapi kalau alasan menggunakan masker kesehatan pasti kita sepakat. Itu. Selanjutnya, nah, tadi pertanyaan, kenapa kok tidak peraturan kelas? Kenapa kok keyakinan kelas? Ada yang bisa membedakan kenapa kok tidak tata tertib? Kan yang ada kan tata tertib sekolah, tata tertib kelas. Kenapa kok keyakinan kelas? Kalau keyakinan itu cenderung seluruh warga kelas itu meyakini bahwa ini yang kita sepakati, sehingga menimbulkan mungkin nanti kalau kita tidak sesuai dengan keyakinan itu kita akan salah. Gitu. Nah, kalau cocok ini. Di peraturan atau tata tertib itu cenderung untuk memaksa. Nah, ini kayak gitu. Ini belum menjadi guru penggerak, belum ikut, tapi pemikirannya sudah sampai. Ya. Langsung modul 2 Pak nanti Pak. Ya, langsung modul 2 nanti ikut guru penggerak. Ya, jadi mungkin cepat.
perbedaannya kalau tata tertib itu cenderung memaksa tidak melibatkan siswa, ya, kemudian apa namanya, mengikat. Ya, kalau yang keyakinan kelas itu disadari bareng-bareng, melibatkan anak itu dalam proses pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas nanti, ya, itu. Nah, keyakinan kelas, nilai-nilai keselamatan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan atau nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi semuanya pasti akan sepakat kalau keselamatan dan kesehatan adalah alasan kenapa aturan tadi dipakai. Nah, menurut Gosen tahun 1998 itu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi keyakinan itu dia akan apa namanya, lebih memotivasi secara intrinsik. Jadi motivasi datang dari dalam, bukan karena ada aturan tadi, tata tertib atau peraturan. Nah, perbedaannya di situ, ya, antara keyakinan kelas dengan tata tertib. Nah, keyakinan kelas ini juga bisa kita kembangkan menjadi keyakinan sekolah, ya, karena kita tugasnya sebagai guru, ya, kita lakukan di hal yang terkecil dulu di kelas, ya. Baru kalau mungkin nanti Pak Riwat sudah ikut guru penggerak, Pak Samsul sudah lolos, Pak Ali sudah lolos, Pak Agus sudah, banyak guru penggerak di sini, kita buat keyakinan sekolah, kan gitu, ya. Tapi kalau baru 1-2 mungkin masih agak susah, ya. Nah, perbedaan dari keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang, ya, kemudian dan sebagainya, sampai jangan berada di kelas atau di koridor. Kalau di keyakinan kelas, kata-katanya lebih simpel, tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, ya, dan sebagainya. Jadi kata-kata yang dulu di tata tertib itu seperti ini bunyinya diganti menjadi kata-kata yang lebih positif. Dilarang, kemudian apa, tidak boleh, kemudian apalagi itu dihindari. Menggunakan kata-kata yang positif, misal menghormati orang lain, tanggung jawab, jujur, ya, seperti itu. Ya, itu contoh atau perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan lebih rinci, dilarang mengambil pulpen milik teman, dilarang meminjam buku tanpa dikembalikan, kan gitu. Nah, gitu, gampang, jujur atau tanggung jawab, gitu, sudah selesai, gitu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi pernyataan universal tadi nilai-nilai kebajikan universal yang itu berlaku di semua tempat tanpa terbatas ras, agama, suku, negara, dan lain sebagainya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif tadi, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya, jadi mudah diterapkan. Jangan kita buat keyakinan yang terlalu tinggi, yang susah, ya, itu malah merepotkan nanti. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, ya, lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semuanya dilibatkan. Ada unek-unek apa disampaikan, ya, itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena mungkin di tengah jalan itu ada sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru yang mungkin harus kita tinjau ulang keyakinan yang lama, harus tambahkan atau mungkin direvisi, dikurangi dan sebagainya. Ya, itu pembentukan keyakinan kelas. Ya, sudah berapa lama kemudian? 29, separuh jalan lagi Bapak Ibu. Ya. Oh, es breaking. Tapi nanti ada kenaikan dan ada penurunan. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Ini es breaking. Ini es breaking yang sesungguhnya ini. Info TPP ini.
Wah. Iya, mau sertifikasi enggak. Oh. Nanya banyak, Bu? Lumayan. Lumayan. SBK Habis ini durian boyo. Ya. Durian boyo mau kayak gitu nih. Yang tadinya 1 jadi 2. Wih. Modal kawin. Ya, lanjut. Wih, lanjut. Oke. Lanjut ya. Ini belum tadi ya. Tahapan. Yang pertama lihat daftar nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu tak kasih contoh, ini banyak sekali. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di. Nah ini. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Ini yang pertama ini ya. Beriman, bertakwa, mandiri, benar kritis, kebenaran global, berketuhanan kreatif. Ini yang dipakai di sekolah ya. Tapi nilai kebajikan itu juga banyak ya. Dari 6 institusi atau organisasi ini. Misal ini IBO. Nah, ini ada seperti ini. Kemudian 9 pilar karakter. Nah, ini ada banyak juga. Petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup. Nah, ini banyak. 7 essential virtues. Ini. Dan terakhir ada Virtus Project. Nah, ini contoh dari nilai kebijakan universal. Tapi yang kita pakai karena sesuai dengan kebijakan dari pemerintah ya kita pakai yang profil pelajar Pancasila. Ya, ini yang ini. Itu. Oh, gampang, Pak. Tugasnya gampang. Ini paling cuma ngasih komentar gitu tuh tugasnya. Contoh ya, liatin. Contoh tugas. Nah,